Menurut ilmuwan komunikasi asal Amerika, John B. Watson, yang berteori kira-kira seperti ini. Behavior atau perilaku pribadi seseorang adalah stimulus terhadap respon luar setelah diamati. Maka, respon kebanyakan orang dapat diprediksi seperti apa? Gaya komunikasi oleh pemimpin bisa mempengaruhi pola ketertarikan yang kuat bagi pemilih. Dalam kasus pilihan gubernur Bengkulu tahun 2020 yang diikuti oleh 3 pasang calon, mari kita lihat dan sama-sama bandingkan bagaimana gaya retorika ketiga kandidat gubernur. Kemudian selanjutnya kami melakukan prosesi pendaftaran, diterima langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Bengkulu beserta seluruh anggota, Ketua KPU Bengkulu beserta seluruh anggota. Datar dan normatif sekali. Dan mudah-mudahan ini forum untuk mengklarifikasi itu dari 2 rumah sakit dan itu bisa dicek, dan rumah sakit itu bukan rumah sakit abal-abal. Pelni itu nomor 1 rekomendasi dari Kementerian Kesehatan. Lebih meninggi, tapi juga normatif. Mungkin saja jenis mobilnya sama, CC-nya sama, tapi cara menginjak pedal gas dan menginjak pedal remnya yang berbeda. Sehingga siapa yang duluan sampai kadang-kadang berbeda. Dari ketiga gaya komunikasi ketiga kandidat tadi, sadar atau tidak sadar mempengaruhi ketertarikan orang untuk menjadi pengikut politik masing-masing. Itu hanya dari sisi gaya bicara saja. Lalu bagaimana pembawaan mereka sehari-hari saat mereka masih menjabat? Terhadap terselenggaranya pilkada gubernur ini di Provinsi Bengkulu, khususnya di Kota Bengkulu. Maka kemudian dalam pandemi COVID-19 ini, Sampai hari ini kita terkait dengan logistik, baik itu kartu suara, kemudian kotak suara, termasuk DPT sudah tidak ada persoalan. Khusus Enggano besok pagi akan mulai diberangkatkan. Yang telah dibuat oleh para petani seprovinsi Bengkulu yang telah membuat provinsi ini swasembada pangan, bahkan surplus beras. Belum lagi, kendaraan sehari-hari Rohidin mesti tak selaku cenderung memakai mobil dinas mewah jenis Toyota LC tahun terbaru pastinya, yang harganya miliaran. Dengan pengawalan yang lengkap, bahkan dengan pengawalan polisi saat bepergian, walaupun misalnya berangkat dari rumah ke kantor yang jaraknya tidak seberapa. Lalu bagaimana dengan Helmi Hasan? Wali kota yang kerap bertongkat ini juga jarang sekali lepas dari mobil dinas mewah sejenis Alphard yang harganya hampir 1 miliar. Baru, itu pastinya. Dan lengkap dengan iring-iringan pengawal dan lain-lain. Lalu bagaimana dengan Agus Rin? Kendaraan kesehariannya adalah Alphard usang milik pribadinya sendiri dan jarang sekali memakai fasilitas mobil dinas LC-nya. Pengawalan? Jangan tanya, hanya ada 1 mobil pengawalan Satpol PP. Udah, itu saja. Dan terkadang dia melarang untuk dikawal. Dia lebih sering berjalan sendirian, hanya ditemani supir dan ajudan. Dalam memilih pakaian saat menjabat gubernur, Bapak ini lebih sederhana dalam berpakaian. Sering sekali terlihat hanya memakai kemeja putih panjang yang digulung lengannya. Jauh sebelum gaya berpakaian ini tren sebagai gaya Jokowi. Dan perhatikan, meski menjabat sebagai gubernur dalam lebih dari 5 tahun, tapi jarang sekali terlihat memakai lencana jabatan kebesaran seorang kepala daerah. Itu loh, yang kayak jengkol loh, warnanya emas. Mengapa? Ternyata seorang pernah menanyakan hal ini langsung kepadanya. Jawabannya, itu hanya membuat pemisah antara saya dan rakyat saya. Ya buat apa? Belum lagi seringkali menolak diatur-atur oleh protokoler. Nggak usah lebay katanya. Lanjut, gaya berperilaku keseharian Rohidin dan Helmi bukannya tidak bagus. Tapi bagi saya, biasa saja. Bahkan sangat biasa. Toh banyak kepala daerah yang bergaya seperti itu. Menjaga penampilan agar tetap terlihat gagah dan karismatik di depan umum. Tidak ada yang salah, semuanya keren. Ini hanya soal style saja, kata Pak Dirman, teman saya. Tapi tunggu dulu, dari hasil beberapa survei terdahulu, Agus Rin memuncaki posisi top of mind dalam masyarakat. Meski gayanya cenderung biasa saja jika tidak ingin dikatakan urakan untuk sekelas gubernur. Ternyata, usut punya usut, gaya koboi Agus Rin lebih banyak disukai masyarakat karena dianggap lebih membaur. Bener juga sih, rakyat tidak butuh pemimpin yang necis dan gagah, tapi urakan dalam bekerja dan lunglai dalam prestasi, bosku. Rakyat butuh pemimpin karena karya kerjanya, bukan batik mahal dan mobil mewahnya. Monggo.